Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andri Mujika dari Prodi Manajemen Dakwah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran dan tujuannya. Di sini saya akan mengambil salah satu objek wisata religi, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah atau yang biasa disebut dengan Masjid Agung Semarang. Sebelum membahas tentang strategi pemasaran dan tujuannya, saya akan memberikan sedikit deskripsi tentang Masjid Agung Jawa Tengah. Sebagai ibu kota Jawa Tengah, Semarang juga merupakan kota terbesar di provinsi ini. Di Semarang juga terdapat sebuah masjid dengan arsitektur yang cantik. Masjid tersebut bernama Masjid Agung Semarang atau yang biasa disebut dengan Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini terletak di Jalan Gajah Raya, Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah. Apa sih yang menarik dari Masjid Agung Jawa Tengah ini? Jika kita lihat, masjid ini termasuk masjid termegah di Indonesia yang memiliki luas sekitar 10 hektar yang dibangun pada 2001 dan selesai pada 2006. Masjid ini mampu menampung kurang lebih 15.000 jamaah saking besarnya. Di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah terdapat 6 buah payung hidrolik raksasa yang mirip dengan payung di Madinah. Payung raksasa ini akan dibuka pada saat sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha dengan catatan kekuatan angin tidak melebihi 200 knot. Jika apabila saat teman-teman sholat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah tapi payung tidak terbuka, mungkin karena kekuatan angin sedang melebihi 200 knot. Ketika kita pertama kali memasuki area Masjid Agung Jawa Tengah, kita akan melihat menara yang menjulang tinggi. Menara tersebut bernama Menara Asmaul Husna. Sesuai dengan namanya, Menara Asmaul Husna memiliki ketinggian 99 meter. Di puncak Menara Asmaul Husna, kita dapat melihat kemegahan Masjid Agung Jawa Tengah dari ketinggian. Jika teman-teman semua belum puas dengan spot-spot tersebut, masih ada lagi spot yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman, yaitu Al-Quran Raksasa. Al-Quran Raksasa ini merupakan tulisan tangan dari Haji Hayatuddin, yaitu seorang penulis kaligrafi dari Wonosobo. Selain itu juga ada fasilitas yang memadai seperti penginapan, area parkir, museum, menara, Al-Quran, dan beduk raksasa, dan lain sebagainya. Untuk memasuki kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, kita tidak dikenakan biaya alias gratis. Kita hanya membayar parkirnya saja. Akan tetapi jika teman-teman semua ingin naik atau memasuki Menara Asmaul Husna, maka akan dikenakan biaya sebesar 3.000 sampai 4.000 per orang. Setelah kita membahas tentang deskripsi Masjid Agung Jawa Tengah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pemasaran dan tujuannya. Menurut Haris dan Walen, terdapat 3 strategi pendekatan marketing public relation yang menggabungkan antara strategi pemasaran yang membutuhkan komunikasi. Strategi tersebut adalah page strategi, pull strategi, dan page strategi. Dalam mempromosikan Masjid Agung Jawa Tengah bisa menggunakan strategi, yaitu pull strategi, karena strategi yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen melalui kegiatan iklan yang intens. Pull strategi dalam konsep pemasaran digital digunakan perusahaan agar memancing konsumen untuk melihat, mencari, dan mengambil informasi secara langsung terhadap konten yang telah dibuatnya. Strategi ini dilakukan dengan cara aktif mengunggah informasi acara di media sosial agar masyarakat tertarik untuk mendatangi Masjid Agung Jawa Tengah. Strategi yang paling efektif adalah memanfaatkan media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, karena yang sifatnya bebas biaya pembuatan dan tidak membutuhkan alokasi dana yang cukup besar. Selanjutnya, tujuan promosi. Masjid Agung Jawa Tengah ini bukan hanya sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga bisa untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena di area masjid terdapat Menara Asmaul Husna yang di dalamnya ada perpustakaan yang berada di lantai 3 dan 4. Di perpustakaan tersebut terdapat banyak buku pengetahuan tentang Islam. Tidak hanya itu saja, di menara lantai paling atas menjadi tempat favorit pengunjung karena di situ kita dapat melihat keindahan pemandangan kota Semarang dengan ditemani semilir angin yang sejuk. Sungguh wisata religi yang patut teman-teman kunjungi.
Sehingga dapat disimpulkan, tujuan pemasaran adalah mengundang lapisan masyarakat untuk mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah. Meskipun konteks maksud kedatangan mereka berbeda, namun kunjungan mereka di Masjid Agung Jawa Tengah dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang Masjid Agung Jawa Tengah itu sendiri. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.